Kembali di Kompas Siang, Saudara. Sesuai dengan janji kami, kita sudah terhubung dengan analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Mas Adi Praitno, untuk membahas debat antar cawapres perdana yang terjadi pada Jumat malam tadi. Assalamualaikum Mas Adi, selamat siang. Dalam Mas, Baik, Mas Adi, review Anda debat semalam, siapa kemudian yang paling menguasai panggung dan substansi dari pertanyaan panelis? saya kira Gibran dan Mahfud MD cukup menguasai panggung ya, termasuk substansi, intonasi, dan gaya komunikasi politiknya yang disampaikan kepada publik. Muhaimin Iskandar terlihat kurang maksimal dan kurang persiapan, sehingga publik menilai bahwa perdebatan semalam itu seakan-akan hanya miliknya Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi baik Mahfud MD ataupun Gibran ini kan perspektifnya beda. Mahfud MD itu bicara tentang ekonomi, bicara tentang investasi dan seterusnya itu pendekatannya lebih pada pendekatan hukum. Jadi pertumbuhan ekonomi, tentang investasi, tentang infrastruktur ini semua akan tuntas dan maksimal kalau penegakan hukum bisa dilaksanakan secara maksimal dan secara total. Termasuk misalnya bagaimana mengantisipasi adanya korupsi yang hampir terjadi di seluruh lini. Itu kan pendekatan hukum yang digunakan oleh Mahfud MD untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan ekonomi dan investasi. Sementara Gibran itu pendekatannya sangat murni pendekatan ekonomi oriented. Untuk membuat Indonesia itu menuju Indonesia Emas misalnya, pendekatannya adalah tentang hilirisasi, kemudian pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa misalnya dengan adanya IKN, kemudian adanya makan gratis, kemudian susu gratis, dan distribusi harapan hidup yang jauh lebih merata. Itu kan pendekatan-pendekatan yang menurut saya cukup ekonomi sentris, di mana Gibran memang dalam banyak hal lebih banyak mengeluarkan istilah-istilah ekonomi dibandingkan dengan yang lain. Nah, Muhaimin Iskandar memang agak sedikit rumit cara melihatnya karena tidak dalam performa yang cukup maksimal. Saya menduga mungkin Pak Muhaimin ini relatif kurang mempersiapkan materi debat secara signifikan. Apalagi kan di awal debat Muhaimin mengatakan bahwa tema yang paling mungkin sesuai dengan Muhaimin itu adalah debat yang pertama, debat capres, yaitu tentang demokrasi, tentang hukum, dan seterusnya ya. Oleh karena itu, kalau mau disimplifikasi sebenarnya antara Gibran dan Mahfud MD itu sama-sama bagus semalam. Cuman di atas segala-galanya kalau mau jujur, Gibran semalam itu tampil luar biasa kan? Kenapa? Tentu Gibran ini underdog mentality. Selama ini kan dipersepsikan sebagai orang yang misalnya tidak pernah mau berdebat, menghindari undangan-undangan diskusi publik, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena diposisikan sebagai underdog, karena diposisikan underestimate, Gibran semalam saya kira memang performanya cukup luar biasa. Mulai dari statement awal sampai closing adalah satu fenomena performa politik yang menurut saya untuk ukuran anak muda cukup maksimal dan cukup luar biasa. Mahfud memang kita tahu adalah orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi tapi di bidang hukum. Tapi untuk ukuran Mahfud yang tidak memiliki latar belakang ekonomi misalnya, ketika bicara tentang pendekatan hukum dalam studi-studi ekonomi, tentang studi-studi pembangunan, tentang APBN, APBD termasuk investasi, saya melihat Mahfud itu adalah performanya juga cukup luar biasa, Mas. Oleh karena itu ya kalau mau diserhanakan semalam adalah perdebatan yang cukup luar biasa antara Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam konteks inilah kemudian seakan-akan Muhaimin itu hilang dalam peredaran perdebatan yang cukup signifikan. Meski kita tahu ada satu pertanyaan yang menurut saya satu-satunya yang paling diingat oleh publik pertanyaannya Muhaimin kepada Gibran. Bagaimana cara belajar kepada Gibran yang dinilai punya proyek besar, APBN besar, yang digelontorkan ke Solo dan bisa menetes dan juga bisa direplika di tempat-tempat yang lain. Itu menurut saya satu-satunya pertanyaan kritis yang kemudian bisa membuat betapa Muhaimin Iskandar itu juga adalah dalam perdebatan semalam, Mas. Saya kira di situ posisinya. Nah, kekritisan dan juga jawaban dari masing-masing cawapres ini di debat perdana mereka ini, apakah kemudian bisa menaikkan dan menurunkan elektabilitas para cawapres ini? Dan seberapa besar kemudian pengaruhnya, Mas, kalau dilihat dari sorotan-sorotan yang Mas Adi Praitno saksikan ataupun selama debat semalam? Bagi saya perdebatan soal cawapres semalam ini sedikit banyak akan menutup kekurangan dan bahkan bisa menambah ya dari pasangan capres masing-masing, termasuk juga bisa menjadi menjadi beban bagi seorang capres. Misalnya ketika dalam debat capres pertama misalnya, ini kan seakan-akan menjadi panggungnya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dan seakan-akan Pak Ganjar Pranowo itu di luar dalam perdebatan itu. Tapi semalam
performa politik Mahfud MD kan seakan-akan menutup kelemahan dari perdebatan pertama Pak Ganjar Pranowo. Ketika Gibran juga tampil maksimal, itu kan seakan-akan menutup kekurangan dan kelemahan Prabowo Subianto yang kemarin itu masih kelihatan sangat emosional ya, ketika meladeni pertanyaan-pertanyaan dari Anies Baswedan khususnya. Anies dalam debat pertama itu tampil moncer, tapi ketika melihat Muhaimin semalam yang tidak maksimal, itu tentu dianggap merugikan Anies Baswedan. Jadi dalam banyak hal ketika debat cawapres semalam itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi dikaitkan dengan capres-capres sebelumnya. Tapi overall Mas, ada persepsi publik yang berubah secara total, terutama pada Gibran Rakabuming Raka yang dulu dipersepsikan sebagai orang yang tidak pernah mau berdebat, anti diskusi, menghindari pertanyaan-pertanyaan media. Tapi performa politiknya semalam saya kira memang itu di luar ekspektasi. Kalau Mahfud MD saya kira memang keahliannya cukup luar biasa. Hampir semua tema itu dikuasai. Artinya apa? Portofolio politik Mahfud MD sebagai profesor yang ahli di banyak hal, khususnya hukum, itu juga bisa dijadikan sebagai pendekatan dalam studi-studi ekonomi politik ya. Nah, yang memang satu hal terlupa itu adalah Muhaimin Iskandar. Padahal publik berharap Muhaimin Iskandar itu pendekatannya adalah demokrasi ekonomi, bahwa pembangunan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi jangan sampai meminggirkan orang miskin. Kan itu yang tidak keluar semalam. Padahal Muhaimin itu jauh-jauh hari sudah mengkritik infrastruktur yang dinilai tidak ramah terhadap kelompok kecil. Di Bekasi misalnya malnya itu besar, hebat, tapi kantongnya tipis-tipis. Kan sebenarnya itu yang tidak muncul semalam. Publik berharap Muhaimin sebagai kubu perubahan akan tampil maksimal, memberikan satu positioning cukup kritis bahwa pembangunan ekonomi, tentang investasi, tentang APBN di Indonesia itu dikelola dengan tidak maksimal, maka Muhaimin memberikan solusi. Tapi itu tidak tampil, Mas. Justru Mahfud MD lah yang saya kira memberikan warna yang menurut saya cukup variatif yang bisa meladeni perdebatan-perdebatan yang dikemukakan oleh Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu sebagai replika dari politik pemerintah saat ini. Nah, lantas ini kan untuk perdana untuk para calon wakil presiden nih Mas Adi. Apakah nantinya di debat untuk khusus calon wakil presiden ini bisa membalikan keadaan? Karena ini kan membahasnya juga lingkungan hidup. Kalau kemarin adalah ekonomi, nantinya lingkungan hidup. Bisa nggak kira-kira untuk paslon lain ataupun khususnya nih Caimin membalikan keadaan tersebut? Ketertinggalan pada debat semalam, Mas Adi. Saya kira memang di sisa perdebatan selanjutnya, baik pada level capres dan cawapres, semua calon akan mempersiapkan materinya dengan maksimal. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit akan dijawab oleh masing-masing paslon. Terutama misalnya semalam ketika kita melihat bagaimana Gibran itu kan mengeluarkan satu pertanyaan yang sulit dijawab oleh Muhaimin dan sulit juga untuk dijabarkan oleh Mahfud MD. Ke Muhaimin misalnya soal SGIE, itu kan singkatan yang sebenarnya tidak terlampau familiar di kalangan orang. Nggak taunya SGIE itu adalah bagaimana meningkatkan dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Muhaimin secara jujur mengatakan tidak pernah mendengarkan istilah itu. Begitupun dengan Mahfud tentang carbon storage dan seterusnya. Itu kan adalah istilah-istilah yang sebenarnya sangat rumit dan tidak familiar. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang mendesak, pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya, rasa-rasanya akan dipersiapkan oleh masing-masing capres di sisa 3 perdebatan selanjutnya, tentu sebagai upaya dalam tanda kutip mematikan lawan debat sehingga kelihatan lawan debatnya itu tidak menguasai materi dan tidak menguasai substansi. Kan itu yang terjadi pada perdebatan semalam, Mas. Publik misalnya melihat Gibran itu lebih banyak defense karena khawatir misalnya akan dikeroyok oleh Mahfud ataupun oleh Muhaimin Iskandar, tapi justru sebaliknya. Gibranlah semalam yang tampil agresif, tampil kritis, mengkritik Muhaimin, termasuk juga mengkritik Mahfud MD dalam berbagai isu yang menurut saya cukup signifikan. Oleh karena itu, model debat semacam ini rasa-rasanya juga akan dipelajari oleh para kontestan, baik capres dan cawapres, di sisa perdebatan yang menurut saya itu tinggal 3 kali perdebatan. Pertanyaan-pertanyaan ketujuh direct dan sulit dipahami oleh para lawannya. Berarti akan lebih semakin matang baik itu untuk capres ataupun juga calon wakil presiden. Nah, untuk persiapannya sendiri ini kan menuju ke jelang debat ketiga juga nih Mas Adi pada 3 Januari mendatang. Persiapannya akan jauh lebih matang kalau kita lihat kemarin untuk calon presidennya sendiri. Perdebatan ini hanya terdapat 2 paslon seperti beda antara pertahanan dan keamanan. Ini akan semakin seru atau seperti apa? Mengingat juga salah satu paslon juga Menteri Pertahanan, Mas Adi.
Ya pasti akan seru. Kalau mau jujur, debat yang ketiga ini adalah tema yang sangat dikuasai oleh Prabowo Subianto, pertahanan dan keamanan. Tapi justru disitulah kemudian Ganjar dan Anies akan jauh lebih mempersiapkan secara maksimal. Sebagai orang yang misalnya tidak memiliki latar belakang pertahanan dan keamanan, Anies ataupun Ganjar akan jauh lebih mempersiapkan substansinya secara matang karena dinilai Prabowo itu akan menguasai panggung. Jadi bagi saya dalam perdebatan itu memang tak boleh disepelekan. Dalam perdebatan itu harus ada persiapan secara maksimal sehingga performa politiknya baik dari gaya komunikasi, baik dari segi intonasi, baik dari segi diksi, termasuk misalnya dari substansi itu harus dipertimbangkan secara matang karena debat itu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh moderator dan tidak boleh bermanuver secara signifikan. Jadi direct pada persoalan, direct pada substansi, menjawab pertanyaan-pertanyaan secara singkat itu akan juga turut menentukan bagaimana debat itu akan dilihat apakah dia akan maksimal atau tidak. Sehebat apapun jawaban, sehebat apapun visi misi dan substansi, kalau dia misalnya tidak kenal waktu yang cuma 2 menit, 3 menit, dan 4 menit, pasti substansinya tidak bisa sampai secara utuh dan terpotong. Dan itu yang kita saksikan semalam. Misalnya beberapa kali Muhaimin itu belum selesai tapi waktunya sudah habis. Bahkan ketika ditanya tentang SGIE, tidak paham, kan sayang waktunya 2 menit mestinya untuk menjawab harus dikorbankan karena mekanisme debat yang cukup ketat dan cukup tricky. Baik, sebenarnya kalau kita melihat pada debat pertama ataupun juga debat kedua, substansi juga harus tersalurkan juga di tengah waktu yang juga terbatas seperti itu, Mas Adi. Nah, lantas apakah dengan substansi dan juga waktu dan juga mungkin attitude saat menyampaikan ini akan berpengaruh pada elektabilitasnya? Sebenarnya yang penting ini substansinya atau attitude ya saat menyampaikan ataupun juga memberikan pertanyaan, Mas Adi? Kalau mau jujur sebenarnya Mas all in, attitude penting, substansi penting, gaya komunikasi juga penting. Tapi kalau kita mengacu pada perdebatan Pilpres, Capres dan Cawapres 2019 yang lalu, hanya sekitar 5-6% masyarakat yang sangat mungkin akan mengubah sikap dan persepsi politik mereka setelah nonton debat Capres dan Cawapres. Jadi tidak terlampau banyak berpengaruh secara signifikan, apalagi misalnya yang nonton debat Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2019 yang lalu itu hanya sekitar 35%, Mas. Saya khawatir debat kandidat yang dilakukan oleh Capres dan Cawapres ini hanya untuk mengonsolidasi, untuk menyenangkan masing-masing pendukung satu sama yang lainnya, tapi tidak terlampau mampu secara signifikan mengubah preferensi pilihan politik orang. Tentu sebagai pengamat, tentu sebagai peneliti kita berharap ke depan misalnya preferensi publik dalam mengubah pilihan politiknya salah satunya secara dominan ditentukan oleh seberapa besar mereka itu setelah nonton debat kandidat seperti semalam. Bagi saya ini sebagai event untuk apa namanya sebagai momen bagaimana pemilih rasional kita itu bisa dimaksimalkan secara tuntas bahwa debat adalah ajang di mana untuk merosting dan melihat sejauh mana kapasitas dan kompetensi seorang calon presiden dan wakil presiden layak untuk memimpin republik ini. Bukan hanya gimmick, bukan hanya ornamen di permukaan, tanpa ada substansi-substansi yang layak dipertanggungjawabkan. Saya kira di situ Mas posisinya. Baik, ini kan waktunya mepet setidaknya sudah 1 bulan kemudian masa kampanye ini dilakukan ataupun juga debat akan dilakukan tidak tinggal sisa 3 seri lagi. Apakah ini akan mampu kemudian kalau tadi Mas Adi bilang ini cuma hanya 35% seperti itu yang menonton untuk debat di 2019 lalu. Apakah ini bisa dipergunakan secara maksimal baik itu Capres ataupun juga Cawapres untuk mendongkrak elektabilitasnya mereka? Mungkin tidak hanya di dalam debat saja tapi di luar debat mungkin bisa Mas Adi? Saya turut meyakini dalam sisa masa kampanye kurang lebih sekitar 1,5 bulan ini, everything can happen. Dinamika politik tentang naik turunnya elektabilitas, termasuk debat Capres dan Cawapres, akan mengubah peta politik secara signifikan. Bagi kubu Gibran dan Prabowo misalnya, target mereka untuk menang 1 putaran tentu sangat diuji. Dan pada saat yang bersamaan, kubu Ganjar, kubu Anies Baswedan, tentu ini adalah waktu yang cukup luas masih untuk meninggal ketertinggalan elektabilitas mereka minimal ya. Mereka ini bisa masuk dalam skenario putaran kedua andai Pilpres itu terjadi 2 putaran. Jadi bagi saya Mas, sebulan dan sebulan setengah itu adalah waktu yang sangat mungkin di mana preferensi dan pilihan politik itu akan berubah secara drastis. Kunjungan langsung bertemu dengan masyarakat itu adalah preferensi yang utama. Tapi ingat, debat kandidat saya juga meyakini akan menjadi pilihan-pilihan politik orang secara signifikan bahwa mereka akan menentukan dan termasuk juga akan mengubah perilaku dan persepsi mereka terkait dengan kandidat capres di 2024.
Apalagi kalau sekarang kalau kita lihat ini banyak masyarakat yang juga cukup bisa dikatakan fear of missing out atau FOMO seperti itu. Jadi ketika dalam suatu diskusi atau perbincangan ketika tidak menyaksikan debat ini secara langsung ketinggalan seperti itu. Nah, tapi yang juga cukup menarik yang bisa kita soroti adalah dari pihak penyelenggaranya Mas Adi. Apakah performanya dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini sudah maksimal untuk memberikan ataupun juga mewadahi kepada masyarakat visi misi ataupun juga adu gagasan baik itu capres ataupun juga cawapres selama ini? Saya melihat dari segi penyelenggaraan belum maksimal, Mas. Misalnya dari segi panelis, bagi saya cukup kasihan ya seorang panelis dari kalangan profesor, doktor, mereka itu adalah kalangan akademisi kampus, kerjanya cuma ngambil daftar pertanyaan ya. Mestinya mereka diberikan waktu untuk bertanya secara langsung kepada masing-masing kandidat, sehingga kemudian intelektualitas mereka itu muncul di depan publik dan bisa disaksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya itu disampaikan secara genuin. Yang kedua, waktunya, Mas. Waktunya itu terlampau sempit, kan nggak mungkin orang bicara visi misi, orang nggak mungkin berdebat hanya dalam kurun waktu 2 menit, 3 menit, dan 4 menit. Itu nggak klimaks dan nggak tuntas. Bahkan kalau mau jujur, temanya terlampau luas. Jadi dalam satu debat itu bisa ada 6 sampai 7 tema. Bagi saya nggak fokus. Kalau mau dalam satu debat, temanya satu, ekonomi dan hukum. Udah itu aja. Bahas selama 2 jam dan dikuliti secara komprehensif. Bagi saya, kalau itu yang dilakukan, maka akan kelihatan kira-kira siapa capres dan cawapres yang memiliki diferensiasi, memiliki kemampuan di atas rata-rata dibandingkan dengan yang lain. Ada dua sorotan untuk pihak penyelenggara, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan waktu bagaimana capres ataupun cawapres untuk memberikan visi misi dan juga bagi panelis bisa bertanya langsung kepada masing-masing paslon. Terima kasih Mas Adi Praetno dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang telah bergabung dengan Kompas Siang. Terima kasih Mas.